Anak, investasi masa depan. Konon sahabat Ali bin Abi Thalib pernah dawuh, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Ungkapan ini tentu ada benarnya. Anak sejatinya punya masa depan sendiri. Mereka tentu akan menghadapi masa depan yang berbeda dengan masa lalu orang tuanya. Sehingga kita, orang tua-tua ini, hanya sekadar menyiapkan anak untuk menghadapi masa mendatangnya sendiri. Seperti ajaran di sebuah pondok pesantren besar di negeri ini, kami hanya memberikan kunci. Para santri ini nantinya akan memanfaatkan kunci itu untuk membuka gerbang kehidupan di masa mendatang. Dunia sedang berubah. Anak-anak sedang menghadapi aneka rupa masalah kehidupan. Apalagi sejak merebak berbagai jejaring media digital, segala hal dapat diakses. Pengaruhnya bisa negatif atau positif terhadap anak. Dan ini tentu akan memberi dampak bagi kehidupan anak. Pada titik inilah ada tempat untuk kembali. Sebuah benteng kokoh, namanya adalah keluarga. Ada tempat untuk menggodok mereka menyiapkan masa depannya. Namanya lembaga pendidikan. Bahkan ada banyak kesempatan di luar sana untuk menyelami samudra pembelajaran hidup yang bernama masyarakat. Jika semua tempat ini kondusif dan nyaman bagi anak-anak, maka kita boleh banyak berharap akan masa depan yang lebih baik dan tidak cemas memikirkan nasib anak-anak di masa depan. Tema Hari Anak Nasional 2024 adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dikutip dari Pedoman Peringatan Hari Anak Nasional ke-40 tahun 2024, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024, tema Hari Anak Nasional 2024 adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Adapun subtema Hari Anak Nasional 2024 adalah Anak Cerdas Berinternet Sehat. Suara anak membangun bangsa, Pancasila di hati anak Indonesia, dare to lead and speak up. Anak pelopor dan pelapor dan pengasuh layak untuk anak digital parenting. Anak adalah penerus cita-cita bangsa yang membutuhkan perlindungan. Masa depan bangsa berada di tangan anak saat ini. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak terus dilakukan, termasuk penyiapan gizi anak-anak. Kesadaran tentang anak sebagai masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini, berupa pemberian kesempatan kepada anak untuk menikmati masa kanak-kanak, perlindungan maksimal dari berbagai bentuk perlindungan dan kekerasan, termasuk juga pendampingan anak di dalam mengakses berbagai informasi di berbagai jejaring media sosial. Berbagai narasi ditawarkan oleh media digital saat ini, antara lain ujaran kebencian hingga radikalisme dalam berbagai bentuknya. Orang-orang tua hendaknya menawarkan kebijakan dan keluhuran budi, sikap beragama yang toleran, hingga penanaman nilai-nilai budaya yang baik. Dan ini tentu bukan perkara mudah. Kita semua sesungguhnya bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kesehatan pendidikan dan mentalitas anak. Menjaga anak, menjaga masa depan bangsa. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Aris Adi Laksono menyatakan data pengaduan KPAI menunjukkan kekerasan anak pada awal 2024 sudah mencapai 141 kasus. Dari seluruh aduan itu 35% diantaranya terjadi di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan. Aris menuturkan hasil pengawasan menunjukkan kekerasan kepada anak di satuan pendidikan cenderung dilakukan secara berkelompok. Kecenderungan ini akibatnya lemah deteksi dini terhadap tumbuhnya lingkar pergaulan yang berpengaruh negatif. Sementara berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, tercatat pada rentang Januari hingga Juni 2024 terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak dengan 5.552 korban anak perempuan dan 1.930 korban anak laki-laki, di mana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai 2024. Dan di era digital sekarang ini, salah satu bentuk kekerasan terhadap anak disebut dengan OCSA atau Online Child Sexual Exploitation and Abuse.
Bukan itu saja, media digital telah menempati pintu masuk paling mudah bagi penyebaran konten-konten radikal. Kita tentu dapat mereview kembali hasil riset yang dilakukan oleh PPIM tahun 2018 silam. Riset ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam satu dekade terakhir, internet telah membawa pengaruh besar terhadap aliran pemahaman radikal hingga ke anak-anak remaja. Didin Syarifuddin, Direktur Riset PPIM, menyebutkan riset PPIM tahun 2018 menunjukkan ada sebanyak 58% yang mengakses belajar agama secara online dibandingkan melalui guru, membaca buku langsung, atau melalui pengajian. Ternyata mereka belajar agama secara online. Sayangnya, masih menurut riset PPIM, internet didominasi oleh paham Islam konservatif literalis. Studi PPIM tahun 2018 sudah menunjukkan fenomena itu, dan riset pada 2021 mengkonfirmasi kondisi tersebut. Pendampingan anak di dalam mengakses berbagai informasi digital perlu dimaksimalkan sejak dini. Sebab bagaimanapun ketika kita mendampingi anak-anak termasuk di dalamnya menjaga anak, maka sejatinya kita sedang menjaga negeri ini. Masa depan negeri ini terletak di pundak anak-anak. Di tengah maraknya kasus-kasus menggunakan gadget untuk mengakses berbagai informasi dan tontonan yang ditawarkan, maka orang tua sangat perlu hadir di sana. Jangan membiarkan anak asyik dengan dunia seraya mengutak-ngatik gadget sendirian. Masa depan negara sesungguhnya sedang kita pertaruhkan saat ini melalui anak-anak. Kegagalan kita mengawal dan menyiapkan anak-anak menghadapi masa depannya pada gilirannya akan berimbas kepada kehidupan keluarga dan bahkan lebih jauh menjangkau lebih luas, yaitu negara. Karena itu, subtema Hari Anak Nasional 2024, Anak Cerdas Berinternet Sehat, sejatinya merupakan sebuah ikhtiar yang baik dan positif, sehingga perlu didukung oleh semua pihak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dalam kajiannya menemukan selama 3 bulan terakhir adanya peningkatan kasus penyalahgunaan layanan internet yang melibatkan anak seperti pornografi online, judi online, kekerasan online, grooming, pemerasan, bahkan hingga tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Selain itu, pihaknya juga menemukan peningkatan kasus-kasus pada anak di ranah daring tersebut kerap kali disebabkan oleh layanan transaksi dana digital yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh anak meski tanpa pengawasan orang tua. Kami juga menemukan banyak pola pembayaran dana digital yang merajuk pada transaksi seksual komersial terhadap anak, seperti tawaran top-up game online saat mengirimkan gambar diri dengan gaya sensual atau bahkan area yang privasi, kata Ketua KPAI Ai Mariati. Fakta ini menunjukkan bahwa anak-anak kita sangat rentan dengan berbagai bentuk kejahatan di dunia maya. Jika tidak diantisipasi sejak dini, bukan tidak mungkin kita akan melahirkan generasi yang tidak dapat diharapkan menuju Indonesia Emas 2024 mendatang. Merujuk pada laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, anak-anak Indonesia berjumlah 79,4 juta jiwa atau 28,82% dari total penduduk saat ini. Kelompok inilah yang kelak memimpin Indonesia ketika Indonesia 100 tahun merdeka pada tahun 2045. Namun demikian, perkembangan teknologi digital saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi generasi mendatang. Hasil survei Kementerian PPA dan UNICEF di 2023, hampir 95% anak usia 12-17 tahun di Indonesia mengakses internet minimal 2 kali sehari. Secara positif, anak-anak dan remaja memanfaatkan internet untuk keperluan akademik, belajar keterampilan baru, menjalin relasi, mencari hiburan, serta belajar berkompetisi dan strategi melalui game secara daring. Namun di sisi lain, hal ini juga menyebabkan anak-anak dan remaja rentan terhadap kekerasan cyber modern. Laporan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada April 2024, Indonesia sudah berada di level darurat kasus pornografi anak. Pasalnya, konten pornografi anak dalam kurun waktu 4 tahun, yaitu dari 2019 sampai 2023 jumlahnya mencapai 5,5 juta, yang menjadikan Indonesia berada di peringkat keempat di dunia dan kedua di ASEAN. Bahkan Satgas Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring juga mengungkapkan pemain judi online usia di bawah 10 tahun mencapai 2% atau 80.000 anak dari keseluruhan pemain yang mencapai kurang lebih 4
juta orang. Karena itu Presiden Joko Widodo pada kesempatan perayaan Hari Anak Nasional 2024 di Papua menyerukan pentingnya berinternet sehat bagi anak-anak Indonesia di era digital yang berkembang pesat. Mari pastikan anak-anak tetap memiliki empati dan nilai kepedulian, serta mampu mengelola kebebasan berkreasi dan berinovasi secara bijak. Bersama-sama kita ciptakan masa depan cerah bagi generasi penerus bangsa. Sejatinya tidak ada kata terlambat memperbaiki keadaan dan mengantisipasi sejak dini penyelewengan penggunaan internet bagi anak. Anak-anak adalah amanah Tuhan yang perlu dijaga, diberikan kasih sayang, dibekali pendidikan keagamaan dan moralitas. Jangan sampai anak-anak berbalik menjadi ancaman bagi keluarga. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memberikan kasih sayang kepada anak kecil kami dan tidak mengetahui hak orang dewasa kami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang laki-laki yang membawa bayi, lalu beliau memeluknya dan bersabda, "Apakah engkau menyayanginya?" Laki-laki itu menjawab, "Tentu saja." Nabi bersabda, "Sesungguhnya Allah lebih menyayanginya daripada kasih sayangmu kepada anakmu ini. Dialah zat yang paling asih dibandingkan orang-orang yang suka mengasihi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciumi Al Hasan bin Ali. Ketika itu Agra bin Habis Al-Tamimi duduk di sampingnya. Agra berkata, "Sungguh aku mempunyai 10 orang anak, tetapi tak satu pun dari mereka yang pernah aku cium." Lalu Rasulullah mendekatinya dan berkata, "Barang siapa yang tidak mengasihi, tidak akan ia kasihi."